Halo, assalamualaikum. Di video kali ini konsepnya nggak terlalu full review ya. Saya cuma pakai smartphone ini selama satu charging cycle dari 100 hingga tersisa 15% saja baterainya. Saya lebih tertarik bahas temuan saya selama memakainya itu, dan inilah dia penampakan HP-nya, Vivo T1 5G. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh. Mundur sedikit, ceritanya saya membeli Vivo T1 5G varian termurah dengan RAM 4GB yang harganya berkisar di 2,6 sampai 2,8 jutaan. Saya tertarik setelah melihat beberapa brand lain masih berkutat dengan Dimensity 700 untuk smartphone 5G termurah mereka yang ada di level harga setara dengan ponsel ini. Jadi tumben gitu ya, Vivo mau kasih spek lebih menggoda seperti ini. Dimensity 810, ada NFC, baterai 5000 mAh, layar Full HD+, dan tipe storage UFS 2.2. Nggak Vivo banget memang, tapi saya berharap Vivo terus mau bikin seri khusus yang dijual online saja begini. Tentunya dengan segmen pasar yang disasar itu adalah pengguna yang sensitif soal spek versus harga seperti ini. Nah ternyata setelah saya pakai sendiri ada beberapa hal yang membuat saya bergumam, oh wajar ya ternyata bisa begini nih si Vivo ini. Dan poin-poin inilah yang menurut saya lebih menarik untuk dibahas. Langsung saja ya. Poin pertama adalah layar. Meski overall tidak ada masalah sama sekali, namun jelas layar yang digunakan bukan grade teratas. Masih ponian, terlihat agak berjarak antara panel display dengan digitizernya, yang efeknya layar Vivo T1 5G ini viewing angle-nya agak kurang luas. Tapi bukan degradasi warna ya yang terjadi, melainkan refleksi di lapisan kaca layarnya yang membuat visibilitas dari sudut sempit menjadi terganggu. Kalau respon sentuhan, brightness, ketajaman, hingga vibrancy semuanya aman ya. Tentunya penilaian ini untuk ukuran layar IPS di HP 2 jutaan. Poin kedua, keputusan bisnis yang membuat slot kartu di ponsel ini hybrid. Biar orang yang butuh storage dan dual SIM sekaligus mempertimbangkan opsi 256GB yang cukup jauh ya harganya. Bahkan varian 256 ini diberi ruang lebih karena unggul di storage ini, di mana Vivo T1 Pro saja cuma dijual dalam varian 128GB dan tanpa slot microSD. Jadi pintar-pintar memilih varian dan penyesuaiannya dengan kebutuhan serta budget kamu ya. Karena poin ketiga nih, ternyata di varian RAM 4GB, multitasking terasa cukup keteteran. Saya main PUBG, ditinggal setengah menit ya, layar padam, pas dinyalakan lagi, gamenya reload dari awal lagi. Bahkan pernah saya pindah ke aplikasi lain dulu buat menyalakan gaming mode di TWS earphone saya, balik ke PUBG, dalam hitungan detik sudah reload juga. Jadi jelas, RAM 4GB plus 1GB virtual RAM kurang kalau kamu adalah seorang gamer yang multitasking. Tapi kalau untuk menikmati satu game dengan fokus sih, saya nggak ada masalah ya. PUBG bisa dapat balance ultra atau HD high dengan gameplay lancar, tidak demam kalau hanya main 1-2 sesi. Poin 3B deh ya, pindah antar aplikasi kerasa banget masih ada hiccupsnya, ya meski masih cuma aplikasi ringan, nampak RAM manajemennya cukup buas menutup proses-proses yang berjalan di balik layar. Hati-hati saja karena takutnya notifikasi sampai telat masuk ke gara hal ini. Lalu poin 3C masih masalah ini ya multitasking. Ternyata buat bergeser antara aplikasi yang berjalan di Vivo T1 5G ini tidak selalu berjalan lancar. Ini maksudnya dengan gesture swipe di bawah layar ya, swipe ke pinggir, kadang bisa, seringnya tidak. Entah kenapa, karena di Vivo T1 Pro 5G hal ini tidak pernah jadi masalah. Jadi itulah 3 poin, 3 atau 5 ya hitungannya, karena yang 3 tuh ada anaknya. Ya pokoknya 3 poin masalah temuan saya setelah memakai Vivo T1 5G varian RAM 4GB. Semoga beberapa masalah barusan tidak terjadi di opsi RAM 8GB ya. Sementara untuk chargingnya 18 watt itu baru bisa kalau kamu pakai kepala charger bawaan. Saya pakai charger power delivery, mentoknya tetap di 10 watt. Entah kenapa ya, kok nggak dibuat universal saja gitu. Jadi bisa terima power delivery di 18 watt juga. Tapi karena dapat charger bawaan yang memang 18 watt, so saya anggap ini nggak masalah juga.
Dan sisanya overall oke kok. Vantage OS makin berbenah, termasuk udah bisa ngasih highlight ketika kita milih notifikasi ya. Misalkan mau di-mute notifikasi mana, kategori yang mana saja, itu bisa. Ada highlightnya kayak di One UI, biar tepat sasaran, ini nice deh beneran. Kemudian loudspeakernya mono, suara cukup bagus dalam artian cukup lantang, tapi memang sedikit cempreng, sedikit tajam, masih usable lah ya kalau buat nonton video sesekali saja. Lalu ada battery life yang juga menjanjikan karena saat saya menulis naskah ini sudah berhasil menembus 35 jam dengan screen on time 8 jam dan baterainya masih tersisa 32%. Saya pakai 2 SIM card dan penggunaan WiFi sekitar total 70% ya dari keseluruhan pemakaian dan banyakan buat YouTube dan Disney Hotstar, sedikit gaming, sedikit kamera dan lumayan banyak buat Instagram dan Twitter. Saat baterainya tersisa 15% saja, total usage sudah mencapai 48 jam dengan screen on time 9,5 jam. Gimana? 2 hari 2 malam? Awet kan? Dan looks dari HP ini juga cukup keren ya. Finishing matte-nya saya suka dan juga memang tak mudah kotor. Bodi serba lurusnya cukup kekinian dan saya senang menggunakannya tanpa casing. Ya memang agak susah cari casing buat brand yang satu ini. Untung di paket penjualan sudah dapat softcase transparan dan terpasang juga anti gores di layar. Saya sudah cobain sedikit kameranya buat ambil beberapa foto di kondisi normal. Hasilnya rasanya usable banget ya buat harganya. Termasuk selfie-nya juga rasanya segini bagus loh buat level harganya, memuaskan lah. Nampaknya Vivo cuma nyunat lensa ultrawide saja. Urusan image processing dan karakter gambarnya sedikit banyak masih khas Vivo. Yang mana saya nilai buat fotografi di smartphone memang bagus ya brand ini. Vivo itu cocok buat mereka yang senang jepret-jepret langsung upload ke sosmed, semuanya di handphone aja. Buat video bisa rekam sampai Full HD 60 fps dan untuk masalah kualitas hasilnya saya akan tunjukkan saja ya. Dan biarlah teman-teman yang menilainya langsung. So inilah dia Vivo T1 5G, smartphone 5G termurah Vivo yang fokusnya di performa dengan chipset bagus dan juga baterai awet. Dan jangan lupakan poin-poin yang tadi saya bahas ya jika kamu ingin meminangnya, terutama masalah pemilihan varian besaran RAM-nya. Oke lah, segini aja videonya. Hatur nuhun sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Up all the rules and imagine a utopia. Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Ingrained in my head, and I start to see, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. Oh, yeah, I've disgusted with myself, and I'm disgusted with the way we're told to have a certain face, a certain weight, because we are in pixels. Ya, perekaman dengan Vivo T1 5G. Nah, ada backlight, ini masih bagus ya, walaupun memang backlightnya over saturated, over brightness ding. Dan mic range-nya rada kepayahan, tapi wajar sih di handphone harga segini ya. Oke, buka masker, makin jelas wajah. Dan kalau angle pencahayaannya pas kayak gini, sama saya ngerasa rada lebih dicerahkan wajahnya. Semoga dicerahkan juga hatinya. Alah. Expectations, they keep weighing